Halo adik-adik mahasiswa yang rajin dan penuh semangat pada pagi ini ya. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda terus semangat belajar bahasa dengan Bapak pada ini ya. Hari ini Bapak ingin bagi satu cerita tentang dua mahasiswa kita, alumni ya Pak ya, saudara alumni namanya Anton dan Ani. Jadi keduanya tuh menghadapi perjalanan belajar bahasa Inggris dengan cara yang sangat berbeda. Anton adalah seorang mahasiswa yang sudah pasti berbahasa Inggris, kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa itu tampaknya begitu alami. Di sisi lain, ada Ani, seorang mahasiswi yang berjuang keras untuk menguasai bahasa Inggris. Dia seringkali merasa gugup dan tidak percaya diri setiap kali depan dengan bahasa yang asing baginya. Namun, meskipun demikian, mereka mulai dari titik yang berbeda. Mereka memiliki satu kesamaan, keinginan yang besar untuk belajar dan berkembang. Anton dengan kemahirannya menghadapi tantangan untuk tidak hanya mengasah kemampuan sebagai dirinya, tapi juga membantu orang lain di sekitarnya, seperti Ani. Sedangkan Ani dengan semangat pantang menyerahnya membuktikan bahwa kesetiaan dalam belajar bahasa bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah awal. Kisah ini akan membawa kamu mahasiswa melihat perjalanan mereka, bagaimana mereka saling membantu, dan pelajaran berharga apa yang dapat kita ambil dari Anton dan Ani. Kamu akan menemukan bahwa dalam proses belajar bahasa bukan soal berapa cepat kamu pasti, tapi seberapa kuat tekad kamu untuk belajar dan berkembang. Ayo ikuti saya Bapak ya, simak Bapak baik-baik. Ini akan Bapak akan cerita tentang kisah Ani dan Anton. Ani adalah seorang mahasiswi tahun pertama jurusan akuntansi di sebuah universiti tempatan. Walaupun dia seorang pelajar yang rajin dan tekun, dia menghadapi sukan besar. Semua mata pelajarannya akuntansi diajar dalam bahasa Inggris. Di kampung halamannya, Ani jarang sekali menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam konteks akademik. Ani menggunakan bahasa Melayu karena dia orang Melayu. Ketika pertama kali duduk di kelas akuntansi, dia terkejut dengan istilah-istilah seperti depreciation, equity, dan liabilities. Segala-galanya terasa sukar bagi Ani, seolah-olah dia sedang belajar dua perkara besar, akuntansi dan bahasa Inggris. Di sisi lain, Anton, seorang teman sekelasnya, sangat fasih berbahasa Inggris. Dia sudah biasa dengan istilah akuntansi dalam bahasa Inggris sejak di sekolah menengah. Setiap kali dosen mengajar, Anton dengan mudah memahami konsep-konsep yang diperbincangkan. Namun, Anton bukan hanya seorang pelajar yang pintar, tapi dia juga sangat rendah hati dan sering membantu teman-teman sekelasnya, termasuk Ani. Pada suatu hari, selepas kuliah, Ani sedang duduk di perpustakaan sambil memegang buku tes akuntansi, tetapi wajahnya tampak murung. Anton yang kebetulan melihat Ani menghampiri dan bertanya, "Ani, kau baik-baik saja?" Ani menghela nafas. "Aku benar-benar Anton. Aku tak hanya harus memahami akuntansi, tapi juga harus belajar bahasa Inggris pada masa yang sama. Aku rasa aku tak mampu ya kalian tahu." Anton tersenyum lembut dan berkata, "Aku juga dulu kesulitan dengan akuntansi ini, tapi aku menemui cara untuk belajar dengan lebih seronok. Pernahkah kamu coba belajar lagu, Ali?" Ani tampak bingung. "Lagu? Bagaimana lagu boleh membantu aku belajar akuntansi, Tom?" Anton tersenyum sambil bukan teleponnya. "Coba dengarkan lagu ini ya nih," katanya sambil memainkan lagu Accounting Equation Song di YouTube. Lagu tersebut menyenandungkan lirik sederhana tentang pesan akuntansi dasar. Asset equals liabilities plus others equity. That's the accounting equation. Don't you see? It's simple and it's neat to balance out your sheet. Asset equal liabilities plus others equity. That's the accounting equation. Don't you see? It's simple and neat to balance out your sheet. Ani mendengarkan dengan penuh pengertian. Setelah lagu itu habis, dia tersenyum kecil. "Ini menyenangkan.
Tak pernah selintas di pikiranku untuk belajar dengan cara ini. Anton kemudian memperkenalkan Ani kepada beberapa lagu akuntansi. Salah satunya ialah debit dan kredit song yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar debit dan kredit. When you debit one account, the credit must agree. It's the rule of accounting to keep things in harmony. Debit the expenses, credit the revenue, keep the books balanced, and that's what you must do. When you debit one account, the credit must agree. It's the rule of accounting to keep things in harmony. Debit the expenses, credit the revenue, keep the books balanced, and that's what you must do. Ani mulai memahami bahwa belajar akuntansi tidak semestinya membosankan. Setiap kali dia mendapat istilah yang sukar, dia mengaitkannya dengan lirik-lirik lagu yang diajarkan Anton. Hal ini membuatnya lebih mudah dalam menghafal dan memahami konsep-konsep yang sebelumnya kelihatan rumit. Sejak hari itu, Anton sering meluangkan waktu selepas kuliah untuk membantu Ani. Mereka belajar bersama sambil dengan lagu-lagu pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi. Semakin lama, Ani mulai memahami pelajaran lebih baik. Dia tidak hanya lebih menguasai akuntansi, tapi juga menjadi lebih fasih berbahasa Inggris. Suatu hari, Ani memberanikan diri untuk bertanya kepada dosen di kelas, sesuatu yang dia takuti selama ini. Dengan penuh keyakinan, dia bertanya, "Prof, could you explain how school accounting differs from class accounting?" Semua mata di kelas tertuju kepada Ani, termasuk Anton. Dosen tersenyum dan menjawab dengan senang hati. Selepas kelas, Anton memuji Ani. "Ani, kau benar-benar luar biasa. Lihatlah betapa jauh kau telah berkembang." Ani tersenyum lebar. "Terima kasih, Ton. Aku tak mungkin bisa melakukannya tanpa bantuanmu." Dan lagu-lagu itu, siapa sangka lagu bisa mengubah cara pandangku terhadap pelajaran ini. Lagu-lagu lain seperti Equal plus Song juga menjadi bagian penting dalam mengajar mereka. Equal means we recognize, even when the cash is not in our eyes. Cash accounting waits until it's paid. That's how the system only. Lagu ini membantu Ani membezakan antara dua sistem akuntansi. Seiring waktu, Ani tidak hanya berjaya lulus ujian dengan cemerlang, tapi juga dia menjadi salah satu mahasiswa yang sering membantu teman-temannya yang lain. Kini dia tidak lagi merasa takut dengan bahasa Inggris dan akuntansi. Pada akhir semester, Ani dan Anton sama-sama mendapat putusan yang sangat baik dalam mata pelajaran akuntansi. Mereka berdua merayakannya dengan mendengarkan lagu The Accounting Song bersama teman-teman mereka. Accountant, balancing the book. We work with numbers, we chart and look, asset, liabilities, and equity too. We make sure the balance is true. Ani kini percaya bahwa dengan ketekunan, usaha, dan cara belajar yang kreatif, tiada apa yang mustahil untuk dicapai. Perjalanan yang dia mula dengan keraguan dan ketakutan kini menjadi cerita kejayaan yang tidak pernah bayangkan sebelumnya. Melalui bantuan Anton dan lagu-lagu yang menghibur, Ani berhasil melakukan dua cabang besar, akuntansi dan bahasa Inggris. Jadi, inilah cerita Bapak. Kisah ini dapat menginspirasi mahasiswa ya, yang kamu pelajari untuk memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam belajar bahasa, dan semua itu adalah bagian yang layak dihargai. Untuk berhasil, kita harus tekun, harus berusaha, dan harus mempunyai cara yang kreatif. Kita harus kreatif dalam belajar ya, tekun, berusaha, dan kreatif ya. Banyak cara untuk menguasai satu ilmu. Oke, semoga kita Bapak bermanfaat bagi mahasiswa ya, mahasiswa. Semoga jangan putus asa, tetap berusaha, tetap tekun, dan carilah cara yang kreatif yang dapat Anda untuk satu ilmu. Demikian apa sampai jumpa di lainnya ya. Oke, kita bakal lanjutkan dengan materi kita ya pada pagi ini tentang accounting equation.